Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu alal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah salat Isya, salat tarawih, dan insyaallah diakhiri dengan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan ridha Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dapat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sunnah di bulan Ramadan, yaitu melaksanakan sholat tarawih. Mudah-mudahan pertemuan kita di tempat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal sholihan yang dilipat gandakan pahalanya, dan mudah-mudahan kita semua akan dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan segenap pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapat syafaatnya di yaumul uzma nanti dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini, malam yang ke-6, perkenankan Al-Fakir menyampaikan tausiah Ramadan dengan tema 5 ciri seorang muslim sejati. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita, merahmati kita, sehingga kita menjadi seorang muslim yang telah kita menyatakan keislaman kita dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dalam sholat kita sehari 9 kali, dengan ucapan tasyahud asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui tiada Tuhan yang pantas disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kita akui dalam sehari semalam 9 kali. Maka itu Allah Subhanahu wa taala ingin melihat
pengakuan kita dengan perbuatan kita seiring sejalan tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 8, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Sebagian manusia mengatakan aku beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, dan sayangnya mereka tidak orang yang beriman. Kenapa hadirin dikatakan dia iman kepada Allah, dia iman kepada hari akhirat, tetapi sebetulnya dia bukan orang yang beriman? Maka dari itu, bila iman kita, ucapan kita, pengakuan kita Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad sebagai Nabi kita yang diterima diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tidak boleh tinggal diam, berpangku tangan, tidak meneruskan pengakuan kita dengan perbuatan-perbuatan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, kita menginginkan dalam hidup kita menjadi seorang muslim yang sejati, yang kita teruskan menjadi seorang iman yang benar-benar iman dan diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan akhir hayat kita ingin akhir hayatnya husnul khotimah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, malam hari ini Allah jalankan kita, hujan-hujan, tadi banjir, tapi tetap kita ringankan langkah kita, kita luaskan hati kita untuk mengabdikan diri kepada Allah. Hanya satu keinginan kita di akhir hayat kita husnul khotimah, akan diakui oleh Allah sebagai seorang Islam yang hakiki, yang sejati. Begitu banyak saudara kita yang tahun-tahun kemarin mendapat ujian pandemi Covid, sehingga akhir hayatnya, sehingga kehidupannya berakhir. Mudah-mudahan saudara kita husnul khatimah, meninggal dalam keadaan pandemi, yang salah satunya pandemi Covid. Mudah-mudahan Allah jadikan husnul khatimah dan diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan kenikmatan-kenikmatan dikuburnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur pada hari ini masih bisa berpuasa, tadi masih bisa berbuka dengan makan yang bermacam-macam, aneka makanan, dan alhamdulillah makanan kita singkirkan, kita langsung segera menuju panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua orang, para hadirin jamaah rahimakumullah, coba bayangkan kalau suatu komplek ini keluar semuanya, masjid ini sudah nggak muat. Tapi Allah karuniakan tidak semua orang. Kita bersyukur kepada Allah, dijadikan Allah menjadi orang-orang yang ringan langkahnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita diluaskan
ditebalkan iman kita sehingga malam hari ini berkumpul di masjid Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menyambut dan melakukan ritual di bulan Ramadan, di antaranya adalah sholat taraweh dan sholat witir. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi kalau kita ingin diakui Allah Subhanahu wa taala keimanan kita menjadi seorang muslim yang sejati, ada hal-hal yang kita lakukan. Bukan tinggal diam setelah kita syahadat dianggap orang muslim sudah kita biarkan. Perilaku kita begitu saja, amalan kita tidak naik-naik dari dulu sampai sekarang. Hanya itu dari kecil sampai tua tidak ada perubahan. Padahal kalau dunia kita ingin berubah, ketika mata kita melihat apa yang indah kita ingin miliki, tapi ibadah kepada Allah kita tidak ingin menambah ibadah yang lebih baik. Maka dari itu mari malam hari ini kita camkan, kita introspeksi diri sejauh mana kita Islam, apakah Islam KTP ataupun Islam sejati. Maka dari itu ciri yang pertama seorang muslim sejati adalah berupaya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mengaku sebagai muslim, yang pertama adalah hendaknya berupaya meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, berupaya melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan berupaya meninggalkan apa yang dilarang Allah kepada kita. Contohnya bulan Ramadan ini, hati kita sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berupaya mengikuti yang Allah atur dalam kehidupan kita, dan kita berupaya menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan inilah salah satu di antaranya. Mari kita berupaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya melakukan segenap perintah-perintah Allah dan berupaya menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 102, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kalian mati kecuali Islam. Ini pesan Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, bapak-bapak, kaum laki, mendengarkan kalimat firman Allah ini hampir setiap Jumat. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati kecuali kalian mati dalam pelukan Islam. Seorang yang meninggal dalam kondisi Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu upaya seseorang yang berupaya melakukan ibadah kepada Allah tak henti-hentinya. Sehingga apa? Kebiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan menjadikan di akhir hayatnya seseorang akan menjadi seseorang yang memiliki akhir hayat yang namanya husnul khotimah.
yaitu akhirnya dalam kebaikan Islam. Maka dari itu, mulai Ramadan ini, mari kita niat, kita teruskan jamaah kita teruskan puasa kita Senin, Kamis dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Kebiasaan yang sudah kita lakukan setiap harinya ini dan kita lanjutkan setelah Ramadan nanti, seminggu paling tidak 2 kali, hari Senin dan Kamis. Bisa ditambah lagi puasa terang bulan, bisa ditambah lagi puasa gelap sama sekali. Ini adalah salah satu sunnah-sunnah yang kita lakukan nanti karena efek melakukan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setelah Ramadan nanti menjadi orang-orang yang istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jadi seorang muslim yang sejati adalah masuk ke dalam Islam secara totalitas. Sebagai seorang muslim yang sudah berkali-kali mengucapkan iman kepada Allah dan Rasulullah, dalam kehidupan kita tentunya melaksanakan ajaran Islam ini tidak pilih-pilih. Mana yang menguntungkan kita, mana yang kurang menguntungkan kita. Padahal setiap syariat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala pasti ada manfaatnya untuk diri kita. Setiap larangan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala pasti ada madarat terhadap diri kita. Maka dari itu, perintah Allah maupun larangan Allah bagi orang yang ingin menjadi seorang muslim sejati, maka hendaknya kita lakukan dan kita tidak memilih-milih mana yang menguntungkan diri kita, mana yang tidak menguntungkan diri kita. Udkhulu fis silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Masuklah ke dalam Islam secara totalitas. Jangan pilih-pilih amalan, baik itu kecil maupun besar, baik itu yang ringan maupun yang berat. Karena apa? Kita lakukan semata-mata karena Allah, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sadar di depan kita, di belakang kita, di kanan kita, kiri kita ada yang namanya makhluk, yaitu syaitan yang kerjanya menggoda manusia, yang tidak ingin kalau manusia itu selamat dari neraka. Harapannya adalah syaitan mengajak kita menjadi teman di neraka. Maka sadar kita bahwa musuh di depan kita, di belakang kita, di samping kanan kiri kita, yaitu setan yang ingin menggelincirkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sadari setan itu akan menggelincirkan kita, maka kita berupaya dengan ucapan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sehingga kita berupaya mengusir musuh kita yang akan menjerumuskan kita dari dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hadirin jamaah rahimakumullah, yang ketiga adalah selalu terwarnai dengan nilai-nilai yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin menjadi seorang muslim yang sejati, kita harus berupaya
diri kita terwarnai nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa taala, baik ucapan kita, perilaku kita maupun hati kita hendaklah terwarnai dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti halnya bulan ini pula, jangankan berbuat dosa yang besar, berbuat dosa yang kecil pun kita takut puasa kita dikurangi pahalanya, takut puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari bulan ini adalah bulan yang sangat baik dalam kondisi orang muslim, karena segala tindak tanduk baik ucapan, perbuatan maupun prasangka hati selalu dimanage agar dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka andai kata Ramadan ini dijadikan setiap harinya dalam setahun penuh, maka insya Allah kita akan menjadi orang yang lebih baik. Hadirin jamaah rahimakumullah. Begitu pula bukan hanya ucapan, perbuatan kita, sikap hati kita, begitu juga pakaian yang kita pakai. Bagaimana kita, kalau yang bapak-bapak adalah punya kewajiban keluarga, sudahkah keluarga kita memakai baju yang syar'i, baju yang muslim? Sudahkah anak kita, istri kita sudah pakai jilbab belum? Ini adalah sebuah tanggung jawab kita sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki. Jangan sampai ibadah kita dikurangi karena perilaku keluarga kita yang tidak menjadikan pakaian syar'i, pakaian islami dalam menutup keluarga kita yang wanita-wanita. Maka dari itu, mari kita introspeksi dalam hal ini untuk menyempurnakan daripada ibadah kita, menyempurnakan akhlak keluarga kita sehingga dekat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah istiqomah, yaitu memiliki pendirian yang kuat, tidak mudah terombang-ambing dalam suasana. Suasana tanggal 1 ibadah rajin, suasana tanggal akhir-akhir ibadahnya malas. Tidak begitu. Sebagai seorang muslim adalah apapun yang terjadi dalam diri seorang muslim, bahagia atau sedih, maka ibadah adalah suatu kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada kondisi-kondisian. Kita istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak duit atau kurang duitnya, sakit ataupun sehat, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki konsekuensi sebagai seorang muslim yang ingin menjadi muslim yang sejati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahqaf ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabbunallah, Allah Tuhanku, sumastaqamu, kemudian dia istiqomah, maka Allah katakan fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada rasa khawatir pada mereka karena dijamin Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula bersedih hati karena ada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, sebagai seorang muslim yang sejati, hendaklah beristiqomah. Istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
beristiqomah dalam menyampaikan hal-hal yang baik, beristiqomah dalam hal jihad fisabilillah dengan baik, maka itu yang dikatakan Allah fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Kemudian yang terakhir, yang kelima, bila kita ingin menjadi orang muslim yang sejati adalah memiliki sifat tawazun, keseimbangan, memiliki sifat keseimbangan antara dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan kepadamu, tetapi janganlah kamu lupa bagianmu hidup di dunia ini. Artinya apa? Dalam kehidupan kita hendaklah kita memiliki tawazun, keseimbangan. Karena kehidupan kita, dunia sama akhirat kita jauh lebih lama di akhirat. Di dunia paling lama 80 tahun, itu pun sudah gak bisa ini itu. Dan jarang sekali orang yang diberikan usia oleh Allah 80 tahun dan hidup di akhirat lama yang tidak ada ujungnya. Maka dari itu, seberapapun amal yang kita lakukan di dunia ini pasti akan kurang dalam kehidupan di akhirat nanti. Kalau kita hidup paling lama 80-90 tahun pun mati-matian, siang malam bekerja untuk mencukupi kehidupan kita, bagaimana di akhirat kita yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun selamanya dengan hanya kita mencari bekal ala kadarnya? Apa enggak kurang itu? Pasti kurang, dan yakin itu kurang. Maka dari itu, mari bersama-sama kita berupaya hidup di dunia ini untuk mencari bekal kehidupan di akhirat nanti, sehingga kita di akhirat akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena iman kita, karena amal kita yang telah kita lakukan saat kita diberi kesempatan Allah hidup di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diringankan hatinya dan tenaganya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya Allah jadikan kita hamba yang husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان